Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau muli, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Dia, haleluya, haleluya. Sembah Dia, Dia ada di tengah-tengah kita satu malam hari. Haleluya. Engkau Allah yang baik, besar kasih setiamu Tuhan, besar anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setiamu bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Engkau telah menunjukkan kasih dan setiamu bagi kami. Oleh sebab itu kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini. Dan kami percaya Engkau sudah memberi kepada kami kesempatan, dan Engkau sudah membuktikan kesetiaan-Mu. Engkau memelihara kami, Engkau menolong kami, Engkau melindungi kami. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami mau memuji, memuliakan Engkau, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan, dan bagimu lah hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami izinkan Allah Roh Kudus yang memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian, dengan nyanyian syukur. Hadirat yang suka cita, sebab Tuhan, sebab Tuhan Dia, amin. Karena Tuhan yang kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia, karena Tuhan yang kekal selama-lamanya, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku, kasih setianya, oh kasih setianya, amin. Dulu, sekarang dan selamanya, ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Itu yang Tuhan Yesus, Allah yang baik, yang luar biasa, menolong kita. Tetap berdiri.
Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Malam hari ini kemana kita mencari pertolongan? Pemazmur mengatakan, aku telah mengarahkan pandanganku ke gunung-gunung. Kemanakah aku mendapatkan pertolongan? Dan pertolonganku yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus. Jadikan Yesus sumber kekuatan, sumber pertolongan dalam hidup kita. Ketika kita mengandalkan manusia, maka kita akan dikecewakan. Ketika kita bersandar kepada manusia, pertolongan manusia terbatas adanya. Tetapi sumber pertolongan kita hanya di dalam Yesus. Yesus adalah jawaban dalam setiap kehidupan kita. Mari andalkan Dia. Semakin mengandalkan Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, semakin kita bersandar kepada Tuhan, maka Dia yang akan mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Kita akan melihat keajaiban demi keajaiban Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari terus percaya dan lakukan firman-Nya. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Firman-Mu Tuhan yang memberi jalan keluar atas setiap persoalan hidup kami. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberi tempat yang terbaik untuk firman-Mu malam hari ini. Berbicaralah Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu. Kami rindu mendengar. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap bersuka cita oleh karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita pada malam hari ini, ya. Baik, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Itu adalah tema kita pada malam hari ini. Saudara boleh ucapkan bersama dengan saya, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. 2, 3. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Baik. Pada malam hari ini kita akan belajar mengenai satu kepastian dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, orang beriman, bahwa dalam hidup kita Allah itu terlibat sepenuhnya. Hidup di dalam pemeliharaan Allah. Ada satu kata dalam bahasa Latin yaitu providensia. Providensia itu dari bahasa Latin yang artinya pemeliharaan. Dari situ muncul providensia Allah atau pemeliharaan Allah. Dalam bahasa Inggris kata provide artinya menyediakan, melindungi, memelihara, melengkapi. Kalau hidup kita itu serba lengkap, enak ya, saudara. Saya pernah ke satu kota di Jawa Tengah. Sebelum pemiliknya sampai di rumah, dia udah bisa nyalain lampu, nyalain water heater, pagarnya bisa buka sendiri. Semua canggih. Karena rumahnya serba lengkap. Ketika hidup kita ini dilengkapi, rasanya senang sekali. Dan providensia Allah artinya tindakan dari Allah yang terus menerus, tidak terputus, continue, berkesinambungan, berjilid-jilid, nggak pernah berhenti.
Tindakan Allah yang berkesinambungan dalam menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara kehidupan kita, serta memelihara segala keteraturan di dalam alam semesta dengan hukum-hukum Allah yang dijaga oleh, dengan hukum-hukum alam yang dijaga oleh hukum-hukum Allah. Jadi begini saudara sekalian, providensia Allah itu Allah memelihara kita manusia. Allah juga memelihara alam. Bayangkan kalau Tuhan gak pelihara alam. Terus ada satu benda langit, meteor atau apa yang bergeser dari perputarannya, terus moro-moro nyosor bumi. Gimana saudara-saudara? Atau matahari keluar sedikit saja dari peredarannya, sehingga jarak matahari dengan bumi moro-moro agak dekat sedikit saja. Itu sudah mempengaruhi kehidupan di muka bumi. Jadi Allah dalam providensia Allah, Dia memelihara engkau dan saya sebagai umatnya, ciptaannya, tapi Dia juga memelihara alam. Jadi alam ini tunduk kepada hukum-hukum Allah. Kalau alam saja tunduk kepada hukum-hukum Allah, apalagi saudara dan saya, kita harus tunduk kepada hukum-hukum Allah, yaitu firman Tuhan. Amin. Hidup dalam pemeliharaan Allah, providensia Allah. Nah, kita percaya, gereja percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Kita selalu hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita baca Mazmur 104 ayat yang ke-14. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan menumbuhkan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Waktu Adam berdosa, Tuhan mengutuk tanah. Dan Tuhan bilang, Adam, kau akan bekerja keras, berkeringat, berpeluh untuk mendapat makan. Nah, di dalam providensia Allah, dikatakan Allah menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, bagi makanan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Tanah sudah dikutuk oleh karena manusia jatuh di dalam dosa. Tapi firman Allah berkata bahwa Allah tetap menumbuhkan, mengeluarkan makanan dari dalam tanah untuk makhluk ciptaannya, khususnya bagi saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang percaya dan mengasihi Dia. Amin. Jadi Tuhan pelihara kita. Mari kita baca di dalam Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, Tuhan terbitkan matahari. Nggak peduli mau orang benar, mau orang jahat, mau orang yang menyembah Dia, orang yang membenci Dia, tetap matahari tunduk kepada hukum Allah untuk memberkati manusia dengan menyinarkan panasnya. Pandang burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Jadi Tuhan beri makan kepada burung-burung, saudara sekalian. Burung-burung itu dia hanya pergi saja, tapi dia tidak menabur, dia tidak menanam, dia nggak tahu dia dapat makan hari itu apa enggak, tapi dia terbang aja. Dan ketika burung itu terbang, Tuhan membawa burung itu kepada satu tempat di mana dia akan menemukan makanannya. Jadi Tuhan pelihara burung-burung di udara
Dan firman Tuhan berkata, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi kita ini masih hidup dalam pemeliharaan Allah. Selama bumi masih berputar, selama matahari masih bersinar, providensia Allah, pemeliharaan Allah berlaku atas hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat dalam Kisah Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dari Adam, kemudian berkembang manusia memenuhi bumi ini. Bumi yang berputar. Dan Allah memelihara itu. Allah jaga. Begitu banyak miliaran manusia, saudara sekalian. Mungkin 7 miliar sekarang kan? Saya tidak tahu berapa itu pastinya. Tapi Tuhan pelihara semua itu. Dan dikatakan Ia menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Providensia Allah masih berlaku sampai dengan detik ini. Bapak Ibu, kami punya saudara di Amerika, di Philadelphia. Dia cerita tadi pagi. Jadi kalau kita di sini pagi, di sana malam. Kalau di sini malam, di sana pagi. Jadi dia bilang, saya lagi mau makan, dikirim sarapannya. Ini sarapannya enak hangat karena di luar suhunya -9 derajat Celcius, saudara-saudara. Wow, padahal kemarin saya lihat suhu kita hampir 34 derajat. Malam ini panas enggak, Bu Mesiang? Sumuk ya? Panas saya rasanya, ini keringat saya ini, saudara-saudara ya. Kita di sini, Bapak Ibu, suhu yang panas, hangat ya, nggak usah panas deh, hangat aja supaya menyenangkan gitu ya. Dia di sana itu, saudara-saudara, aduh, -9 derajat. Mungkin Bapak Ibu pernah ke luar negeri, mungkin udah rasa kali ya, mandi salju mungkin udah tahu seperti apa. -9 derajat, sih bilang, ya ampun, kita di sini kepanasan, kamu di sana kedinginan. Tapi semua hidup, semua bergerak pada tempatnya masing-masing. Semua ada pada posisi area. Sebab Tuhan memberi batas-batas kediaman mereka. Tuhan menentukan musim-musim bagi manusia. Dan semua itu ada di bawah providensia Allah, pemeliharaan Allah. Tuhan ciptakan kita, tidak tinggalkan kita begitu saja. Saudara masuk 2022, Tuhan tidak tinggalkan saudara dan saya. Amin. Dia pelihara kita. Alam saja tunduk kepada hukum Allah. Apalagi saudara dan saya. Tunduklah kepada hukum Allah. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, apakah kemudian ada lagi nih? Wes rasa kapok. Enggak seperti itu ya. Wes Adam, kamu kerja berpeluh ya, susah payah. Wes Hawa, kamu nek melahirkan, wes sakit. Wes rasakno. Wena tobat. Tuhan gak kayak syukur-syukurin gitu. Tidak. Tapi providensia Allah ketika manusia jatuh di dalam dosa, itu dia nyatakan dalam bentuk mengutus putranya yang tunggal, Yesus itu, sebagai satu-satunya jalan untuk manusia memperoleh kembali persekutuan dengan Tuhan, diampuni, dibenarkan, dan diselamatkan. Amin. Untuk memelihara kita, Tuhan akan buat apa saja, dan Tuhan selalu punya cara. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini, kalau ada di antara kita yang merasa khawatir, maka marilah datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Bawa hidup saudara dan saya, bawa hidup kita kepada Dia, sebab Dia masih memelihara kita sampai malam hari ini. Kita membaca dalam Mazmur 103 ayat yang ke-19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Terima kasih. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu.
atas segala kerajaan dunia, saudara sekalian. Pemerintahan Allah menguasai segala pemerintahan dunia. Ketika pemerintahan di dunia tidak mampu untuk memproteksi, melindungi manusia yang ada di wilayahnya, maka ada Allah dalam kerajaannya yang kekal, yang sanggup intervensi, mengambil alih dan memelihara orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Amin. Jadi jangan takut kalau kita lihat apapun yang terjadi dalam negara kita hari-hari ini. Tetap datang kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, providensia Allah masih berlaku sampai malam hari ini. Providensia Allah artinya tindakan Allah yang tidak pernah berhenti di dalam menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara kehidupan kita. Dan alam tunduk kepada hukum-hukumnya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sampai pada bagian yang terakhir. Bagaimana kita menyikapi providensia Allah. Yang pertama, datanglah kepada Yesus dalam kesempatan pertama. Dengan saya katakan 2, 3. Datanglah kepada Yesus dalam kesempatan pertama. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kamu selamat. Hanya di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Yesus berkata begini kepada Thomas ketika dia bilang begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa. Jangan kamu gelisah. Terus Thomas bilang begini, bagaimana nanti kami sampai ke sana? Bagaimana kami bisa pergi ketemu Bapa? Dan Yesus bilang apa kepada dia? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Yohanes 14 ayat 6. Saudara akan temukan ayat itu. Providensia Allah secara khusus kita nikmati ketika kita datang kepada Yesus. Kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Bukan nunut, bukan ikut-ikutan, bukan terpaksa. Tapi datang dengan kesadaran, saya perlu Tuhan. Sudah cukup berpuluh-puluh tahun itu terbuang sia-sia. Mulai malam hari ini, sungguh-sungguhlah datang kepada Yesus. Yang kedua, bagaimana menyikapi pemeliharaan Allah. Yang kedua, jangan takut menjalani hidup ini. Dengan saya katakan 2, 3. Jangan takut menjalani hidup ini. Pemazmur bilang apa dalam Mazmur 23 ayat 4? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita katakan amin. Aku tidak takut, Daud bilang begitu. Daud yakin Tuhan pelihara dia dalam segala musim, dalam segala situasi. Tuhan sudah lantik Daud, saudara. Tapi Saul tidak mau menyerahkan pemerintahan kepada Daud. Saul cari Daud, ingin bunuh. Satu saat Daud lagi sembunyi masuk di satu goa. Dan firman Allah berkata, goa di mana Daud bersembunyi kok dilalah. Goa itu dipilih oleh Saul. Untuk apa? Menyelesaikan urusan ke belakang. Dan Saul masuk aja, dia enteng aja. Namanya orang udah kebelet, saudara-saudara. Coba kita, bagaimana mungkin ada banyak tempat, tapi kok Saul bertemu dengan Daud di spot itu? Ada banyak goa, tapi mengapa Saul memilih memasuki goa di tempat di mana Daud ada? Jadi waktu itu orang bilang sama Daud, Pak Daud, itu Tuhan sudah menyerahkan Saul, habisin. Tapi Daud tidak. Daud hanya memotong ujung baju daripada Saul. Saudara, kalau membaca ayat ini, tadi saya sudah bilang, saya bertanya, kenapa kok Dilalah bisa ketemu di situ? Ada banyak gua,
Banyak gua, saudara-saudara. Tapi kenapa Saul pilih gua, masuk gua di tempat di mana Daud ada? Saudara, ini menunjukkan apa? Bahwa Allah menguasai semua area kehidupan Daud. Tuhan sudah menyerahkan Saul ke dalam tangan Daud. Itu sebabnya Daud berkata apa? Dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan aku. Malam hari ini apakah saudara takut menghadapi hari esok? Anak-anakku sekolah piye bayarannya? Umurku bertambah nanti gimana? Gimana pekerjaan, usaha, bisnis? Semua tambah mahal, semua tambah mahal. Saudara, semua boleh naik harga. Selama saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti pelihara saudara dan saya. Amin. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Hari-hari ini mari kita dekat kepada Tuhan. Providensial Allah. Respons kita yang pertama datang kepada Yesus. Hidup dalam doa, setia ibadah. Kalau saudara sudah diberi kepercayaan melayani sungguh-sungguh. Dan yang kedua, jangan takut menjalani hidup ini. Mari saya ajak saudara berdiri, kita baca ayat terakhir dan kita akan berdoa. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai bergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tundukkan kepala saudara. Sang pemelihara itu ada di tengah-tengah kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh haleluya, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Haleluya, sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, kami datang padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Allah yang memelihara. Datang kepada Yesus dalam kesempatan pertama. Jangan takut, belajar percaya kepada Tuhan. Mari angkat pujian sembahmu kepada Dia. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala ketakutan, kekhawatiran dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya hari esok tetap baik, karena Gembala yang baik menyertai kami. Kami percaya hidup kami ada di dalam perlindungan Allah yang sempurna, karena Allah yang memelihara kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya
Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemberitaan firman Allah pada malam hari ini, bahwa Engkau Allah yang memelihara kami. Providensia Allah berlaku atas seluruh alam, bahkan berlaku atas seluruh kehidupan umat manusia, khususnya berlaku bagi umat ketebusan Allah, orang-orang yang percaya dan mengasihi Engkau. Mengampuni salah dosa kami jika sekiranya kadang-kadang kami tidak mengimani, kami lupa bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Kami sibuk dengan ketakutan, kami fokus dengan kekhawatiran, sehingga kami menjadi lemah, tidak berdaya, tidak kuat menjalani hidup ini. Tetapi malam hari ini kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman. Tanamkan firman-Mu di dalam setiap kami. Kami mau datang selalu kepada Yesus, karena di bawah kaki Tuhan ada pertolongan, di bawah kaki Tuhan ada kasih sayang yang berlimpah-limpah. Bahkan kami mau hidup dalam percaya kepada Tuhan, tidak takut menghadapi hari esok, karena Allah yang memelihara kami, Allah yang setia, yang tidak pernah berubah, yang tidak meninggalkan kami. Hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat yang susah Tuhan beri penghiburan, yang lemah menjadi kuat di dalam Tuhan, yang di dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang di dalam masalah Tuhan beri jalan keluar, kemenangan bagi mereka. Karena ketika kami datang kepada Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami, maka Tuhan akan bertindak pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, kesehatan keluarga jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Baik-baik saja, karena mereka memiliki Engkau gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Bawa jemaat untuk semakin setia dalam ibadah. Tidak ada satupun yang menjauhkan diri, tapi semakin sungguh-sungguh setia dalam beribadah melayani Tuhan, bahkan memberi dari hidup kami yang terbaik untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, tambahkan jumlah bilangan jiwa, seluruh pelayan urapan yang baru menjadi bagian kami, semakin setia menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Indonesia, provinsi, bahkan kota di mana kami tinggal. Tuhan sembuhkan dari wabah virus pandemi COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak hanya sukar bagi Allah, juga bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya kami sehat secara fisik, tetapi roh kami pun sehat. Iman kami kuat di dalam Tuhan. Kami hidup dalam kekudusan Allah. Terima kasih jemaat yang sudah melayani Engkau, yang sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, membawa korban pujian, memberi korban tantangan, mengembalikan milik Allah, berkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami pulang, tibakan di rumah dengan selamat, sepanjang minggu yang berjalan, kami tetap baik-baik dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat malam.